gue lagi ada di Senayan guys, tepatnya di area parkir Squash Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, hari ini ada big event kuliner di Indonesia, apalagi kalau bukan festival jajanan Bango nih guys. Mereka buat event setiap tahunnya, jadi kalau kalian mau cek jadwal eventnya, kalian langsung aja ke Instagramnya mereka, yaitu Wisata Kuliner Bango. Nah, di dalam ada apa aja ya? Langsung aja kita cicipin, karena banyak banget tuh berbagai macam masakan Nusantara yang kalian cari nih, ada nih di sini. Nah, sebelum masuk tadi kita harus registrasi. Kalau yang belum registrasi lewat email, kalau udah langsung scan QR-nya. Terus kita dapat ini guys. Jadi setiap kita beli 5 macam makanan, kita akan dapetin stempel, terus upload di IG, dan kita akan dapetin hadiahnya nih guys. Ya udah, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Oke. Dadah. Guys, kita udah masuk nih di dalam festival jajanan Bango. Nah, di sini tuh ada kurang lebih 80 tenan makanan yang bergabung di festival jajanan Bango ini guys. Gila, banyak banget ya. Di belakang gue udah ada area-area. Jadi ada 3 area. Nah, yang pertama aku mau nyobain area F, makanannya apa aja guys. Kalian gue challenge diri gue, seberapa banyak sih gue kuat makan di festival jajanan Bango ini. Yaudah, langsung ya guys, yuk ikut gue. Guys, gile, penuh banget di sini, crowded banget, mau nyari tempat duduk aja susah. Nah, awalnya itu gue mau nyobain sate kelatak Pampong, tapi berhubung antrinya panjang, jadi gue cobain 2 kuliner dulu nih guys. Yang pertama ada tongseng Haji Budi asli Solo, terus sama gudeg Yujum yang terkenal di Jogja guys. Nah, gue dapet tempat di sini. Berisik banget karena nih lagi disetelin pedal pop movie-nya nih guys. Tapi ya udah, langsung aja kita cobain ya. Yang pertama ini adalah tongseng Haji Budi Solo guys. Kita cobain ya. Aduh, ini enak nih. Gue cobain sebelum dicampur sambal ya guys. Kuahnya enak nggak? Di sini tuh ada si manis tahu, dan kita ya Nah guys, kita tuh bukan cuma kita, ada aku, Liona, kamu, dan Feinda. dagingnya segede-gede gini guys. Gak ada bedanya sama si manis. Apa ya?
seger banget, enak, tapi Terserah. menurut gua cuma kurang kental doang kuahnya guys. Kalau Manis kental nih, bilang ke mantep semua banget anak guys. kalau dia yang terbaik. Sampai semua berpikir kayak gitu. Nah, kita juga bisa Enak bilang banget kalau makan kita ginian juga sampai pakai sekarang nasi guys. Ya, kalau ngomong doang emang gampang. Coba aja kalau bisa. Tapi kita nggak ikutan ya. Tapi kamu teman aku yang paling baik di sekolah ini. Cuma kamu yang bilang aku paling keren. Mantep Padahal guys, aku gak ingat. pernah merasa keren. Fingers, makasih banyak ya. Ini berarti banget buat aku. Makasih banget ya, Fingers. Oke guys, sekarang kita cobain menu kedua, yaitu gudeg Yujum. Bener nggak sih enak kata orang-orang? Karena gue juga belum sempet nyobain di Jogja. Nah, berhubung tadi gue pas beli nasinya habis, jadi gue beli komponen utamanya aja guys. Aku menjadi teman kamu. Gudeg selamanya. krecek sama ayam. Yuk langsung aja kita cobain. Gue paling demen nih guys, krecek kayak gini guys. Gue cobain dulu. Kayaknya bukan seperti yang aku bayangin deh. Ya ngapain tuh? Dan sekarang udah tutup kan. Coba ini nggak seperti yang gue bayangin, karena menurut gue kreceknya itu nggak manis. Kan biasa kalau gudeg itu khasnya dengan manis nih guys. Kalau ini bener-bener asin guys. Terus kreceknya masih keras-keras gitu. Aduh, kalau menurut gua kok kurang recommended ya. Udah guys, langsung aja kita cari kuliner berikutnya. Yuk, gua makan dulu ya habisin tongsengnya. Guys, makanan ketiga gue ini kotlok Mas Edi Cirebon. Ini dia guys. Mas Edinya itu enak dan istimewa guys. Nah, tadinya tuh gue udah muter 2 kali lagi nih. Gue pengen banget nyobain sate kelatak Pak Tong, tapi gila, antriannya gila guys. Kayak gue gak bakal sanggup ngantri segitu panjang, padahal satu porsi cuma isi 2 guys. Jadi gue mau cobain mie koclok Mas Edi Cirebon dulu. Ya udah langsung kita cobain yuk. Sebelum gue aduk ya, gue mau nyobain dulu. Ini rada kental, krim putihnya ini apa gitu. Gue mau tahu rasanya gimana. Sebelum gue koclok ya guys. Rasanya apa ya guys? Kayak santan gitu, gurih-gurih asin. Terus gue belum pernah nyobain makanan ini guys di Cirebon. Katanya nih cukup tenar juga. Ya udah sekarang gue aduk aja ya, karena gue nggak bisa makanan kalau nggak ada rasa pedesnya guys. Tuh, guys. Ya.
makanan ini tuh kental kuahnya, ngingetin gue sama mie ongklok yang ada di Dieng. Itu enak banget. Kalau di sana tuh rada manis, kalau yang Cirebon ini gurih-gurih asin gitu guys. Sekarang gue mau cobain guys, ini dia. Langsung guys, mie koclok Mas Edi Cirebon aja. Jadi tuh tadi masih ngerasa kuahnya tuh asin-asin gurih. Ketika dicampur semuanya ngeblend, enak. Rasa ladanya dapet, pedusnya dapet, komponen ayam dan telurnya enak. Terus gue baru pertama kali nyobain mie koclok Mas Edi Cirebon ini. Enak guys, aja. Kayaknya guys, gue tetap masih penasaran sama sate klataknya Pak Pong. Gue akan coba ngantri nanti. Kalau antriannya udah sedikit rada nggak panjang ya, gue akan cobain dan gue pengen tahu sih enak apa sate klatak Pak Pong, karena bener-bener tuh antriannya panjang banget. Nah terus di festival jajanan Bango ini gue tuh nyobain yang makanan nggak ada di Jakarta, karena kalau yang ada di sekitaran kita itu udah pasti lo bisa cobain ya guys. Gue akan nyobain makanan-makanan yang istilahnya kita tuh main ke kota mana dulu pakai pengorbanan baru bisa nyobain makanan itu. Nah mumpung lagi ada wisata kuliner festival jajanan Bango di sini ada, gue akan cobain itu semua dan gue akan review buat lo semua. Yaudah guys, gue lanjut makan dulu ya. Oke guys, makanan keempat dan kelima gue ini dia, cuy mie Malang sama ini es Bandung Oyen. Karena dari tadi gue cuma minumnya tawar-tawar terus guys, karena di sini tuh nggak ada yang jual minuman banyak, cuma teh doang guys, dan itu juga tawar. Jadi gue butuh yang seger-seger guys. Kita cobain dulu ya, es Bandung Oyen. Es Oyen Bandung guys, aduh seger banget nih guys ini guys. Nah, ini tuh antriannya nggak terlalu parah kayak sate Pak Pong. Gue masih penasaran banget guys, karena gue balik lagi tadi masih nggak bisa antri, gila panjang banget. Oke, kita cobain dulu ya. Mungkin kalian udah banyak yang coba nih di Bandung. Seger banget guys, manis. Angkanya guys. Seger banget guys. Sekarang langsung aja kita cobain cuy mie Malang. Yuk, waduk dulu ya. Ya. Tiga. Oke guys, kita cobain ya. Nah, gue nih sebenarnya ada di belakang tendanya media guys, karena gue nggak dapat tempat di mana-mana, full berisik, terus kotor, apalagi penuh sama makanan, nggak bakal bisa nge-vlog guys. Nah ini gue dapat di belakang tendanya media guys, diem-diem. Yuk coba. Cuy mie Malang. Tekstur mie-nya tuh pada umumnya banget, tapi yang bikin enak itu ayamnya guys. Ayamnya tuh rasanya enak banget, terus ayamnya putih nih guys. Ini yang bikin ini enak banget nih ayamnya guys. Mie-nya juga kenyal sih. Pokoknya gue tetap penasaran sama sate klataknya Pak Pong. Gue bakal antri di sini guys. Udah, gue habisin dulu makan ini, dan baru kita antri ke sate klatak Pak Pong. Oke?
Kameramen gue juga belum makan dari tadi guys. Aja. Aduh guys, capek banget. Gua tadi antri sate klatak Papong dari jam 6 baru dapet jam 8 guys. 2 jam gua antri. Gila demi sebuah sate klatak ini guys. Kenapa sih istimewa? Karena ini tuh salah satu makanan legendaris di Jogja guys. Kalau di Jogja itu bukan pakai tusuk sate kayak gini, dia tapi pakai besi kursi sepeda itu loh. Jadi satu porsi itu isinya 2. Kalau di Jogja tadi yang saya bilang pakai jari-jari sepeda, ya jadi cepet mateng. Terus gue beli 2 porsi tapi nasinya 1, satenya 4 guys. Gue pengen tahu sih lezat apa enggak ya sate klatak Papong ini. Yuk kita cobain langsung ya guys. Gila 2 jam guys, 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya enak guys, nggak pakai sambal aja udah berasa sambal-sambalnya. Sekarang gue cobain pakai nasi ya. Kalau gue bilang sate kambingnya tuh kurang empuk guys. Mungkin karena festival kayak gini tuh penuh banget yang beli ya, jadi masaknya cepet-cepet. Karena tadi juga satenya udah habis, jadi terus dibuat lagi. Tapi enak bumbunya, beneran gue nggak bohong. Bener nih guys, selain rame tadi mungkin karena dia nggak pakai jari-jari sepeda itu, jadi dalamnya itu kurang mateng, jadi kurang empuk gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai jari-jari sepeda kayak yang di Jogja mungkin enak banget. Karena kalau gue lihat review dari orang-orang itu kalau di Jogja enak banget guys. Makanya gue masih penasaran sama sate klatak Papong, tapi rasanya beneran sih enak, worth it banget guys. Lo mesti cobain sate klatak Papong ya, oke? Oke guys, kita lanjut. Tadi sekalian gua antri di sampingnya sate klatak Papong itu ada nasi goreng kebuli Abjay. Sebenarnya ini bukan khas dari kota mana sih, ini tuh dia adanya di Pangpol. Tapi karena tadi baunya menggugah gue udah nggak tahan, makanya gue beli sambil gue ngantri sate klatak. Yuk kita cobain nasi goreng kebuli Abjay guys. Kita cobain ya guys. Nih guys. Daging kambingnya empuk banget, sumpah gue gak bohong. Terus nasi goreng kebulinya mantep. Gue lanjut makan dulu ya, ini enak banget kok, sumpah. Ayo guys, kalau misalnya nasi goreng kebuli ini gue mix sama sate klataknya Papong, enak gak ya? Yuk kita cobain. Mantep nih guys, mantul gak ya? Oke, gue cobain ya guys. Mantul guys, nasi goreng kebuli Abjay plus sate klatak Papong, enak banget. Oh guys, enak banget guys.
harus pulang dan gue dapet goodie bag dan kecap dari Bango karena gue tadi makan udah 10 menu. Jadi yang cap tadi gue udah bisa ngumpulin sampai 10 cap. Sebenarnya masih banyak banget makanan yang mau gue cobain guys, tapi gue nggak sanggup. Ini aja ada beberapa makanan yang gue bawa pulang guys. Nah pokoknya event ini tuh Sabtu dan Minggu ini tanggal 16 sampai 17 Maret. Jadi besok hari terakhir guys. Kalian harus kesini cobain semua makanan Nusantara. Saran gue lo cobain yang bener-bener nggak ada di Jakarta deh guys, karena enak tadi gue udah cobain. Nah terus kalau untuk kalian yang mau kesini mendingan jangan bawa anak kecil atau baby deh, karena kasihan banget di dalam, crowded banget guys. Anaknya kasihan nanti kepanasan. Jadi kalau misalnya mau kesini mendingan ya sama pasangan atau sama temen-temen deh, seru-seru bareng, makan-makan bareng gitu guys. Untuk kalian yang nggak bisa datang besok ke sini, kalian pantengin terus aja Instagramnya @bango_warisan_kuliner atau langsung aja cek ke websitenya. Siapa tahu event-event kayak gini ada di kota-kota kalian. Nah untuk kalian yang mau datang ke sini, jangan lupa masuk ke websitenya. Kalian harus registrasi karena kalau kalian registrasi lewat website, kalian akan dapat QR code dan masuk nggak pakai antri guys. Tapi kalau kalian langsung ke sini tanpa registrasi di email di websitenya, ngantrinya gila-gilaan guys. Oke, sekian dari gue. Kalau ada tempat wisata kuliner yang pengen kalian gue cobain, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue @djmyself. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video gue. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye. Kenyang.